Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nah, mulai yang lagi viral lagi, jajanan kekinian mochi mulai menjamur di mana-mana. Biar nggak ketinggalan, kali ini aku mau spill resep mochi Daifukuku yang aku jual. Dan ini nggak keras, kenyal, molor, teksturnya pas, masuk kulkas pun nggak keras. Dan bonusnya lagi, aku mau kasih tahu tips bikin isian mochi pakai whipped cream yang nggak mudah cair. Jadi masih aman kalaupun kalian jual di indoor ataupun di outdoor. Ini isiannya macam-macam, kalian bisa kreasikan sendiri sepintarnya kalian. Nah, ini bahannya mudah didapat. Aku juga buat yang versi murah meriah. Ini jadi cocok untuk bahan jualan kalian ya teman-teman. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja membuat. Nah, pertama-tama untuk bahan balurannya aku pakai maizena 150 gram. Ini aku sangrai dulu ya teman-teman. Ini disangrainya pakai pandan biar wangi. Nah, sebenarnya maizenanya ini nggak butuh sampai 150 gram. Ini pakainya sedikit aja. Cuman aku sangrainya sekalian ya teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk jualan-jualan berikutnya. Nah, ini disangrai sampai ringan kurang lebih sekitar 10 menitan. Nah, ini disangrainya pakai pandan biar wangi, jadi nggak aroma tepung ya teman-teman. Nah, ini untuk mengecek kematangannya. Kalau sudah pandannya rapuh seperti ini, nah ini berarti udah matang. Ya udah deh, tinggal disisihkan aja. Ini aku simpannya ke dalam wadah yang tertutup ya teman-teman. Kemudian pandannya ini bisa kalian sisihkan. Nah, sekarang aku mau spill bahan mochinya. Nah, ini 150 gram maizena yang sudah disangrai tadi di awal ya teman-teman. Nah, untuk bahan kulit mochinya, di sini aku pakai tepung ketan 250 gram. Terus adonannya biar kenyal, aku tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian ada 125 ml susu cair dan 125 ml air biasa ya. 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 3 sendok makan minyak goreng. Minyaknya harus minyak baru. Ada vanili cair dan pewarna makanan seperti ini ya teman-teman. Warnanya sesuaikan selera kalian aja. Nah, pertama-tama kita campurkan dulu semua bahannya. Ini ada 250 gram tepung ketan, tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kalau nggak suka manis boleh dikurangin ya teman-teman gula pasirnya. Terus tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, tambahkan setengah sendok teh vanili biar wangi. Masukkan 125 ml susu cair sambil terus di whisk atau diaduk, dan 125 ml air biasa ya. Nah, ini masukin airnya secara bertahap aja teman-teman sambil terus diaduk sampai rata. Nah, kalau sudah tepungnya merata, tidak ada yang bergerindil, masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Minyaknya wajib yang baru ya teman-teman. Nah, kemudian diaduk lagi sampai rata. Nah, aku di sini mau bikin 4 warna, jadi aku bagi adonannya jadi 4 bagian ya. Di sini aku letaknya di wadah tahan panas ya teman-teman, seperti ini. Gelas keramik. Nah, setelah dibagi 4 sama rata, kemudian tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan sesuai selera kalian. Aku pakainya pink, ungu, hijau, dan kuning. Nah, ya udah tinggal dicampur aja pewarnanya seperti ini sampai rata. Kalau sudah, panaskan kukusan sampai benar-benar panas. Kemudian ini dikukus ya teman-teman. Nah, ini dikukusnya kurang lebih sekitar 35 menitan. Jangan lupa tutup pancinya, dilapisi dengan serbet supaya tidak ada air yang menetes ke adonan. Nah, sambil menunggu kukusannya ini matang, kita mau bikin whipped creamnya ya teman-teman. Nah, di sini whipped creamnya aku pakai whipped cream merek Han begini ya teman-teman. Ini aku pakai 100 gram aja.
Terus aku pakai susu cair dingin, super dingin ya, 200 ml. Terus biar manis aku tambahkan 1 saset kental manis. Nah, ini kuncinya, aku pakai gelatin bubuk seperti ini ya teman-teman. Ini banyak dijual di toko bahan kue. Nah, kalau pakai gelatin gini, whipped cream kalian dijamin insya Allah tidak gampang mencair. Nah, ini ada yang bubuk, ada yang lembaran. Kalau aku sih pakai yang bubuk aja biar harganya lebih ekonomis ya. Dan kunci yang kedua, aku tambahkan tepung maizena yang sudah disangrai ya. Ini maizena bisa diambil di maizena yang tadi di awal sudah kita sangrai ya. Nah, untuk takaran gelatinnya aku kan tadi pakai 100 gram whipped cream. Jadi ini aku pakai gelatinnya kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Kemudian diaduk dengan 2 sendok makan air panas. Nah, ini diaduk terus ya sampai gelatinnya ini benar-benar larut. Nah, kalau sudah sisihkan dulu, ditunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Kemudian 100 gram whipped cream, tambahkan 1 saset kental manis. Tambahkan 200 ml susu cair yang super dingin. Nah, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah disangrai ya. Ini ambil aja dari tepung maizena yang tadi sudah disangrai di awal. Nah, aduk-aduk bentar supaya tidak berterbangan. Kemudian ini di mixer kurang lebih sekitar 3 menitan aja sampai kaku dan berjejak. Nah, kalau sudah memadat, kaku dan berjejak seperti ini, masukkan gelatin yang sudah kita larutkan tadi. Ini gelatinnya wajib dalam keadaan yang sudah dingin ya teman-teman. Nah, kemudian mixer lagi sebentar aja sampai semuanya ini tercampur. Nah, ini dijamin whipped cream kalian insya Allah tidak gampang mencair walaupun kalian jualan mochi di suhu luar ruangan ya teman-teman. Nah, ya udah deh, kalau sudah langsung aja dimasukkan ke dalam plastik segitiga supaya gampang diaplikasikannya. Nah, ini juga aku pakai toppingan mangga ya teman-teman. Ini mangga hasil panen sendiri, ini manis-manis banget. Nah, jadi ini aku bikin isian keju, mangga, Oreo, dan ada isian kacang juga. Untuk yang mau tahu isian mochi kacang bisa kalian tonton di video aku nanti selanjutnya ya teman-teman. Nah, kembali ke kukusan mochi tadi, ini sudah sekitar 35 menitan. Nah, ini adonannya udah matang, tinggal dikeluarkan aja. Hati-hati karena ini panas banget. Nah, ini kita langsung keluarkan aja dari wadah. Nah, kemudian ini setelah keluar dari wadah langsung aja diulen. Ini karena masih panas banget, jadi ini aku ulennya pakai sendok atau pakai spatula dulu ya teman-teman. Nah, ini diulennya sampai mochinya ini benar-benar lembut dan kalis. Nah, kalau masih panas adonannya bisa diulen pakai spatula seperti ini secara bergantian. Nah, kalau sudah mulai hangat sudah bisa dipegang. Nah, mengulen mochi itu wajib pakai sarung tangan ya teman-teman, karena ini lengket-lengket banget. Nah, jadi penggunaan sarung tangan itu sangat-sangat membantu. Nah, jadi diulen aja seperti kayak videoku ini ya teman-teman. Ini diulennya sampai benar-benar adonannya itu lentur dan ketika ditarik itu tidak mudah putus ya. Nah, ini kalian sesekali sambil ditarik biar tahu adonannya ini sudah lentur atau belum. Nah, kalau masih mudah putus seperti ini berarti belum ya teman-teman. Nah, ulen terus, ditarik-tarik. Nah, sampai adonan mochinya ini benar-benar lentur. Nah, sampai tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika ditarik memanjang, ini adonannya tidak mudah putus. Nah, begini ya. Nah, sampai molor lentur seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal bagi-bagi aja adonannya menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Nah, untuk mochiku kali ini aku bikin yang 30 gram ya teman-teman. Nah, jadi tidak terlalu besar. Nah, sengaja bikin yang versi medium ya supaya makannya itu nggak enek. Jadi di sini aku takar adonannya kurang lebih sekitar 30 gram.
Nah, ditatanya harus berjarak seperti ini ya teman-teman, karena kalau terlalu dekat akan menempel lagi satu sama lain. Nah, yaudah deh, tinggal diisi aja. Nah, ini bisa ditabur sama maizena yang sudah disangrai tadi. Nah, supaya tidak gampang lengket. Ini bisa pakai rolling pin atau dipipikan dengan tangan aja tanpa rolling pin seperti ini juga bisa ya teman-teman. Untuk mempermudah, di sini aku pakai cetakan bolu kukus mini seperti ini. Nah, pertama-tama di sini aku mau bikin yang isian mangga dulu. Jadi di sini aku pakai whipped cream, terus masukkan isian potongan mangganya, terus tutup lagi pakai whipped cream. Nah, ya udah deh, ini kulitnya jadi tinggal disatukan aja, dicubit-cubit seperti ini. Nah, kemudian ini bisa dibalur dengan tepung maizena ya teman-teman. Nah, ingat ya, tepung maizenanya hanya untuk dibalur aja. Nah, jadi hanya ditabur seperti ini, terus dikuas. Nah, jadi tidak terlalu berasa tepung banget ya teman-teman. Terus aku letaknya ke dalam mika agar-agar seperti ini. Ini aku pakai ukuran yang medium. Nah, jadi hasilnya cantik. Bentuknya juga proporsional. Nah, lanjut yang untuk mochi isian kacang, ini lebih gampang lagi kalau isian kacang ini karena isiannya padat ya teman-teman, jadi tidak perlu cetakan pun nggak apa-apa dan tidak takut keluar-keluar. Nah, ini sama juga ditabur pakai maizena supaya tidak lengket-lengket. Maizenanya hanya untuk taburan saja ya. Jadi setelah ditaburi maizena, dikuas lagi supaya tidak terlalu berasa tepung. Kemudian yang untuk rasa keju juga sama, aku pakai whipped cream, terus isiannya aku tambahkan keju dan ditutup lagi dengan whipped cream. Nah, jadi ini teruskan sampai semua adonan mochinya selesai ya. Terus yang Oreo pun sama, di sini aku pakai whipped cream. Terus Oreonya aku pakai kurang lebih sekitar setengah ya, setengah lebih dikit lah teman-teman. Kalau pakai satu kayaknya nggak muat. Jadi Oreonya ini aku patah-patahin seperti ini. Nah, terus dibalur sama tepung maizena. Nah, jadi untuk isian kalian sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Bisa diisi sama strawberry, buah kiwi ataupun sama isian coklat ya. Nah, ini mochinya sudah diisi semua. Nah, tinggal kita topping aja sesuai selera, sesuai isiannya ya teman-teman. Untuk yang kacang, atasnya aku topping pakai taburan kacang. Untuk yang keju, atasnya aku topping pakai keju. Yang mangga aku topping sama mangga. Dan yang Oreo aku toppingnya pakai Oreo remuk. Nah, ini tuh bisa masuk kulkas ya teman-teman. Ini dimasukkannya di chiller. Jadi misalnya kalian jualnya besok, hari ini buat, bisa dimasukin di kulkas. Ini jangan dimasukin di freezer ya, nanti keras. Nah, jadi kalau mau dijual itu, mochinya kita diamkan dulu 1-2 jam di suhu ruang. Karena kalau sudah masuk chiller, teksturnya agak sedikit keras, tapi akan kenyal kembali ketika didiamkan 1-2 jam di suhu ruang. Nah, ini dia mochi yang sudah aku buat hari ini. Nah, ini resep yang aku pakai untuk bahan jualan aku ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku.
Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Bikinnya gampang kan? Ini tuh insya Allah anti gagal, asal ikutin step by stepnya pasti berhasil. Nah, ini tuh teksturnya kenyal banget, walaupun sudah aku diamin semalaman ya teman-teman. Jadi aku buatnya kemarin, terus aku jualnya hari ini. Nah, ini kalian bisa lihat teksturnya masih kenyal, masih lembut. Dan aku jualannya tuh di outdoor, jadi whipped creamnya tuh tetap kokoh ya teman-teman, tidak mencair. Nah, ini tuh manisnya pas. Terus bahan-bahannya juga mudah didapat. Dengan tampilan yang menarik, cerah ceria seperti ini, insya Allah jualan kalian jadi laris manis. Nah, jangan lupa juga kalian tonton video aku yang selanjutnya ya teman-teman, untuk resep mochi jenis yang lain ya. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep jualanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.